Tentara sakti perang Khaybar. Pembela Islam gagah berani, tapi sayang ahli neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah suatu kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inti dalam kisah ini adalah pesan moral. Seseorang tidak boleh merasa baik, karena setiap amal itu tergantung pada akhir hayat. Sehingga di dalam akhir hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, Rasulullah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala melihat kenyataan itu, innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah wa ya'malu amala ahli jannati wa innahu min ahli nar wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh ada yang beramal melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ahli neraka, padahal dia termasuk ahli surga. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang beramal pada amal yang seolah-olah dia adalah ahli surga, padahal sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhir hayatnya. Al-hadithu akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini telah mengeluarkan padanya oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6606, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, nomor hadis 111. Adapun sanad dan matan hadis lengkapnya dapat kita baca sebagai berikut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Telah berkata oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, haddatsana Hibban bin Musa, telah bercerita kepada kami oleh Hibban bin Musa. Akhbarona Abdullah, telah mengabarkan kepada kami oleh Abdullah. Akhbarona Ma'maru, telah mengkabarkan kepada kami Ma'mar oleh Ma'mar an Zuhri dari Zuhri. An Sa'id bin al-Musayyib dari Sa'id bin Musayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Syahidna, telah menyaksikan oleh kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khaybar, pada perang Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman ma'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki yang ada bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tentaranya Rasulullah, yadda'i al-Islam, yang telah mengaku oleh dia al-Islam, kepada agama Islam. Apa sabda Rasulullah? Hadza min ahlin nari. Hadza, bermula lelaki ini, min ahlin nari, yaitu termasuk dari ahli neraka. Falamma hadara al-qitalu qatala ar-rajulu min asyaddil qitali. Lalu tatkala telah hadir oleh peperangan itu, lelaki itu berperang, bertempur, termasuk dari sedasat-dasatnya pertempuran, termasuk lelaki yang sakti mandraguna. Wa kathurat bihi al-jirahu fa athbatadhu. Lalu tiba-tiba banyak pada lelaki tersebut al-jirahu, oleh luka-luka. Fa athbatadhu, lalu telah menetap oleh luka-luka itu kepada tubuhnya. Faja'a rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu datanglah seorang lelaki daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula alladhi tahaddatha annahu min ahli nar. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang engkau telah bersabda bahwa sesungguhnya dia termasuk ahli neraka? Qad qatala fi sabilillahi min asyaddil qital. Sungguh dia telah bertempur, berperang di dalam jalannya Allah, fi sabilillah, termasuk dari sedasat-dasatnya peperangan, termasuk dari seorang lelaki yang sakti mandraguna. Fakathurat bihi al-jirahu. Lalu tiba-tiba
banyaknya luka-luka yang ada di dalam dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu min ahlin nar." Hai para sahabatku, ingat-ingatlah, sesungguhnya dia lelaki itu termasuk dari ahli neraka. Fakada ba'dul muslimina yartabu. Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka hampir saja sebagian orang-orang Islam menjadi ragu-ragu. Mengapa? Karena melihat begitu gagah berani, begitu saktinya laki-laki tersebut menerjang musuh di dalam medan pertempuran. Tetapi mengapa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya lelaki itu termasuk dari ahli neraka? Fabainama huwa ala dzalik, lalu tatkala keadaan itu seperti itu, sebagian sahabat yang ragu-ragu itu, id wajada ar-rajulu alamal jirahi, lalu tiba-tiba mendapatilah oleh lelaki yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu alamal jirahi, pada sakitnya luka-luka. Fahuwa biyadihi ila kinanatihi, lalu lelaki yang disebut Rasulullah itu menggapai dengan tangannya ke dalam kantung senjatanya, kantung anak panahnya, wadah anak panahnya. Fangtaza'a minha sahman, lalu mencabut oleh lelaki itu minha, dari kantung anak panahnya itu, sahman, pada satu anak panah. Fangtaharu biha, lalu dia menusukkan anak panah itu di dalam tubuhnya sendiri. Fashtadda rijalun minal muslimina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, lalu berteriaklah oleh banyak lelaki minal muslimina, dari orang-orang Islam, berteriak-teriak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saddaqallahu hadithaka, wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan perkataanmu. Qad intahara fulanun faqatala nafsahu, sungguh lelaki itu telah membunuh dirinya sendiri, telah menyembelih dirinya sendiri, dia bunuh diri ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, qum fa'adzin, wahai Bilal, berdirilah engkau dan umumkanlah kepada para sahabat, la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali oleh orang-orang yang beriman. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajuli al-fajir, dan sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan lelaki yang fajir. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Bukhari nomor hadis 6606, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 111. Wakilah, dan dikatakan hadzal rajul ismuhu Qusman, lelaki itu adalah namanya Qusman. Pesan moral di dalam hadis sahih ini adalah siapapun manusia tidak boleh merasa bahwa dirinya adalah ahli surga, dan manusia juga tidak boleh menjustis kepada orang lain bahwa si fulan ahli surga atau si fulan ahli neraka, karena amal perbuatan itu tergantung pada akhir hayatnya. Sebagaimana kisah ini, seorang laki-laki yang gagah pemberani, sakti luar biasa, tetapi gara-gara dia tidak mampu menahan deritanya, sakitnya luka-luka, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik.